Cuman menurut Anda, ini bisa jadi pertimbangan partai, karena bagaimanapun PDIP tidak bisa mencalonkan Anda sendirian. itu yang saya sampaikan. Sehingga orang akan berpikir ulang, aduh kalau PDIP masih mengajukan seorang Basuki Cahayapurnama, berat nih. Maka akan ribut lagi dan menimbulkan politik identitas. Saya kira 2017 juga udah dikasih tahu kalau tetap mempertahankan Ahok akan ribut dan demo besar. Dan putusan PDI Perjuangan apa? Tetap maju. Dengan demo yang nggak bisa diprediksi. Tetap. Karena ini melanggar konstitusi. Ideologi partai kita mau kemana? Kan kita membangun waktu kita mendirikan negara ini ya. Bukan mendirikan negara kan udah sadar nih. Namanya juga Krisi Bhinneka Tunggal Ika kan. Kita udah berbagai suku, keyakinan, kita sadar. Karena itu waktu mendirikan negara ini kita juga punya satu keyakinan bahwa negara kita ini bisa hidup berdampingan. Oke. Nah jadi jangan gara-gara soalnya Ahok punya masalah kan bukan itu. Ahok ini cuma nyeleneh aja. Kenapa nggak mau ikut kayak kita sih gitu loh. Ngapain sih tuntut pembuktian terbalik harta pejabat? Ngapain sih lo ngomongin kata-kata kayak gitu kan. Nah dicari-cari lah saya kira. Jadi Pak Ahok, kalau misalnya melihat, sekali lagi ini kondisinya berbeda. Karena saya tahu Pak Ahok ingin mengatakan bahwa Bu Mega dengan PD Perjuangan apapun resikonya berani mencalonkan seorang Basuki Cahayapurnama untuk Pilkada DKI. Tapi Pak Ahok sekarang kan situasinya berbeda. Tidak saja Pak Ahok ini punya elektabilitas yang tinggi, terekam punya kinerja yang terbaik, lalu juga orang pasti memilih. Tapi PDIP ini nggak bisa sendirian. Makanya kemudian saya bertanya, ada faktor-faktor yang kemudian kalau mencalonkan Pak Ahok, maka itu akan membangunkan lagi politik identitas, ribut lagi, kerukunan agama yang akan terkoyak. Apakah dengan pertimbangan-pertimbangan non-rasional seperti ini, itu Anda merasa sebagai yang dikorbankan? Enggak. Atau jadi kambing hitam? Saya nggak melihat PDI Perjuangan mempunyai persepsi seperti itu ya. Makanya ada orang bercanda gitu kan. Tahu nggak beda banteng sama sapi? Kalau lihat petir halilintar itu, banteng itu nggak kabur, sapi kabur. Kalau banteng tuh disongsong dia nih. Makanya pada akhirnya kami ini banteng loh. Kami ini banteng loh, banteng kan. Makanya bukan loh. Kita kan song-song itu kan. Jadi sesuatu yang berbeda. Terus apa? Misal contohnya waktu 2017 itu kan ada koalisi partai kan. Ya. Bahkan presiden juga udah sampaikan nih, ini bahaya nih kalau diteruskan nih, bisa ribut demo nih. Lebih baik mundur loh. Partai yang koalisi juga mau mundur nih. Tapi ibu tetap mengatakan nggak bisa, ini bagian dari mengedukasi. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan di kabur gitu loh. Ya udah kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi kalau bisa kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa, kalau saya justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan, maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau, udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya. Untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar, atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana, kan kita itu menarik gitu loh, untuk mengukur. Kan kita berbangsa bernegara kan udah, masa udah di 100 tahun merdeka, masih persoalan ini diumpetin gitu loh. Profil pemilih Pak Anies dan Pak Ahok ini serupa karena sama-sama militan, sama-sama merekam, punya kolektif, memori kolektif bahwa Anda berdua adalah gubernur yang berkinerja baik gitu. Dan masing-masing yang juga tidak mau memilih sama, hampir sama besarnya, 17% dan bedanya cuma di 0,8%. Yang memilih pasti memilih Pak Anies, udah pasti nggak mau memilih Pak Ahok. Yang mau memilih Pak Ahok, udah pasti nggak memilih Pak Anies. Jadi kalau rematch ini terjadi Pak Ahok nggak khawatir akan pembelahan seperti dulu? Nggak kasihan sama Jakarta? Bukan, dulu juga pembelahan penyebabnya siapa? Kan balik lagi kan. Ini kan bukan soal persoalan karena takut ini kita lari. Kita nih harus kasih edukasi kepada masyarakat. Nggak akan ada terjadi pembelahan kok. Kalau dibilang pembelahan, saya nggak mau juga pembelahan. Karena gini, ada suatu teori bilang gini ya. Kalau Anda sudah membiarkan
primordialisme, permainan SARA di dalam politik, Anda berkuasa pun nggak bisa narik kembali. Maka ini barang tuh nggak boleh dibuka kayak Pandora atau nggak. Dan sampai hari ini nggak balik ini. Nah kalau nggak balik, tahu dong kalau orang kena COVID gimana sih? Paling vaksin paling aman, ya pakai COVID-nya juga dong dimasukin dong supaya orang jadi sadar kan. Nah saya kira kita untuk menyembuhkan ini sebetulnya kalau Tuhan izinkan menarik. Bukan soal kalah menang siapanya. Justru untuk melihat. Saya percaya satu hal gini. Semua manusia itu ada nurani. Ada satu sisi ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh penciptanya. Dan karena ada nurani ini, orang bisa berpikir kok. Setelah melalui peristiwa ini demi peristiwa, orang mulai berpikir. Kemarin saya menarik inilah. Waktu saya ngajar tim ses yang pilkada di batch kedua di Cisarua. Ini menarik banget tuh, kan saya cerita gitu kan. Gimana cara untuk menang, cara saya lah. Versi saya yang agak tidak menyerupai selama ini kasih beras, kasih minyak goreng. Saya kasih nomor HP saya. Terus anak muda berdiri. Saya dari Madura, dia bilang. Saya tim ses. Saya harus mengakui Pak ya. Saya ini termasuk yang demo Bapak ke Jakarta. Tapi setelah malam ini saya ketemu Bapak. Ini kelas di mana? Di kelas PDP nih. PDP? Iya, Oh, dia jadi masuk ke PDP. Bahkan kader PDP ikut mendemo Anda ya? Enggak. Sebelum. Dia dulu belum sebelum. masuk. Oke. Dia belum masuk. Tapi saya melihat peristiwa itu, saya melihat bahwa ini partai yang ideologi. Dan saya juga melihat Bapak tuh betul-betul benar. Ideal, jujur. Itu yang memanggil saya masuk politik. Ini saya lagi bilang, tadi saya pegang idealis. Begitu lihat semua situasi politik seperti ini, saya mulai berpikir, saya ini harus pragmatis ya. Tapi setelah Bapak ngomong, bukti Bapak ada sekarang ini, masih bertahan. Itu membuktikan bahwa idealisme itu akan menang. Makanya saya mau ikut Bapak. Ini menarik loh. Tapi dalam Maksud politik, dalam politik kalau hanya idealisme penting begitu. Tapi kalau nggak menang-menang, habis juga partainya. Buktinya kan hari ini kita bisa bertahan. Pak Ahok, saya tertarik karena Bapak tadi bilang kalau perlu ya rematch. Bertemu kembali Pak Anies dan Pak Ahok begitu. Saya melihat bahwa justru Pak Ahok ingin kasih lihat bahwa warga Jakarta bisa mengikuti pemilu tanpa gesekan seperti lalu, tidak mengulangi apa yang terjadi pada tahun 2018. Iya, saya yakin ya masyarakat itu tambah lama setelah melalui peristiwa-peristiwa ini makin baik. Kalau dulu kan beda, karena Bu Nia ini kan udah mengakui ada suntingan, ada provokasi. Nah saya kira dunia ini berubah lah. Ya kan, dengan anak, keluarga, dan dengan peristiwa demi peristiwa. Tapi satu hal yang saya bilang ini, secara rematch itu kemungkinan itu susah. Karena sisa partai ini juga nggak mungkin gitu loh. Tadi bukan saya mau rematch, bukan. Secara teori politik itu susah. Karena tidak ada yang bisa mengusung Tapi sendiri. saya cuma mau sampaikan, kalau mau ngukur sesuatu itu harus apel ke apel gitu loh. Ya dong. Kalau mau ngukur benar-benar Anda menuduh Jakarta akan seperti 2017, ya mesti ulang dong. Bukan berarti saya mau minta ulang bahwa terjadi supaya ulang berpecah lagi, enggak. Saya kan kau pecah sekarang juga. Tapi satu hari yang menarik juga lah. Saya kemarin dapat cerita ketemu dokter. Ini orang Singapura, lucu juga. Nah, dibuka-buka, dia cerita. Dia bilang, ya dia suka politik nih. Ini dokter suka politik. Dia bilang gini, kalian tuh hebat tuh di Indonesia loh. Saya salut sama kalian. Salut kenapa? Saya bilang, karena gini dia bilang. Di Indonesia tuh ada nama itu Pancasila. Iya, Pancasila. Keyakinan yang berbeda-beda dan tetap harmonis. Itu karena ada Pancasila. Jadi sudah dasarnya banyak orang luar negeri aja bisa melihat bangsa kita ini beda.